Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi tentang jaringan dan komunikasi data. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menerangkan materi ini. Untuk anggotanya ada Alsalfa Berliana Saputri, kemudian ada Intan Girianjani, saya, dan ketiga Arhan Setiawan Supanji, keempat ada Fedriansyah Nugraha, dan kelima ada Ifti Tandia Ulhaq. Untuk materinya, yang pertama ada 3 sistem transmisi data yang akan dijelaskan oleh Alsalfa. Untuk Alsalfa dipersilahkan. Ya, di sini ada 3 sistem transmisi data. Transmisi data adalah suatu perantara atau media yang mampu membawa data dari pengirim ke penerima. Contohnya, internet yang menggunakan frekuensi tertentu agar perangkat dapat terkoneksi lalu menerima data. Media seperti ini akan mengirim data sesuai dengan permintaan. Umumnya, jaringan area lokal menggunakan gelombang sebagai media transmisi. Yang pertama, ada simplex. Pada sistem ini, data hanya mengalir dalam satu arah pada jalur komunikasi data. Contohnya, stasiun radio dengan penerima radio, stasiun televisi dengan televisi di rumah, transfer data dari keyboard ke komputer, dan lain-lain. Ini bisa diumpamakan seperti sebuah jalan raya satu jalur. Kendaraan yang melewati jalan raya satu jalur hanya dapat berjalan dalam satu arah. Kedua, ada duplex. Half duplex. Half duplex adalah media komunikasi dua arah secara bergantian. Jadi, saat terjadi komunikasi antara A dan B, dan saat A mengirim informasi atau berbicara, maka B akan menerima informasi atau mendengarkan. Demikian terjadi proses yang sebaliknya. Contohnya, media yang menggunakan media ini adalah radio walkie-talkie. Yang ketiga ada full duplex. Full duplex ialah komunikasi yang pengiriman datanya dilakukan dua arah dan dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya ada telekomunikasi dengan menggunakan telepon. Ya, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada materi topologi jaringan yang akan saya jelaskan. Di topologi jaringan ini ada 2, ada topologi fisik dan topologi logik. Next. Untuk yang pertama ini ada pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan itu sebuah konsep atau cara yang memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan 2 atau lebih perangkat komputer berdasarkan hubungan geometris antara beberapa unsur penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Penghubungnya bisa berupa kabel maupun tanpa kabel atau nirkabel. Next. Di sini ada pengertian topologi logik dan fisik. Perbedaannya untuk topologi logik itu cenderung lebih abstrak dan strategis, dan jaringan ini mengacu pada pemahaman konseptual seperti bagaimana suatu jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Dan untuk topologi fisik, itu bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat jelas dan tidak abstrak. Topologi ini lebih mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antar node, dan jaringan kabel dan lainnya. Ini yang pertama ada topologi fisik. Contoh yang macam-macam topologi fisik yang pertama itu ada topologi P2P atau point to point. Nah, di koneksi point to point connection ini, koneksi antar dua perangkat terjadi melalui satu kabel, nirkabel atau wireless. Di sini gambarnya untuk topologi P2P. Ya, dan selanjutnya ada topologi bus. Topologi ini merupakan topologi jaringan komputer yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer dan yang paling sederhana. Topologi bus ini menggunakan media kabel pusat sebagai media transmisinya untuk menghubungkan klien dan server. Topologi jenis ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer dan komputer perusahaan berskala kecil. Di sini ada gambar untuk topologi bus. Selanjutnya topologi jaringan. Selanjutnya topologi ring. Topologi ini menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan jaringan yang berbentuk cincin. Umumnya topologi ini menggunakan LAN card agar terkoneksi. Nah, pada topologi ini masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya.
kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada topologi star. Topologi ini menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk bintang. Topologi ini menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk menghubungkan satu sama lain dari client server menuju server maupun sebaliknya. Topologi star menjadi jenis topologi yang paling sering digunakan. Nah, ini gambar dari topologi star, bentuknya seperti gambar bintang ya kalau dilihat. Next. Selanjutnya ada topologi tree. Nah, topologi tree atau pohon ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi bentuk topologi tree ini itu kumpulan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi ini gabungan dari topologi star dan topologi ring. Topologi mesh ini suatu bentuk hubungan antara komputer di mana setiap komputer terhubung secara langsung ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Hal ini bisa mengakibatkan setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated link. Ini ada gambar dari topologi mesh-nya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke topologi logik. Topologi logik yang pertama ada share media topologi. Nah, topologi ini semua node atau network device-nya yang terhubung ke jaringan dapat mengakses layout atau media jaringan kapan saja saat diperlukan. Nah, akses ke media jaringan dapat dilakukan setiap saat dan tidak dibatasi karena setiap peralatan dapat mengakses media jaringan kapanpun, maka kemungkinan terjadi tabrakan data akan cukup besar. Selanjutnya ada token based topologi. Nah, topologi ini memakai sebuah frame data bernama token yang mengalir mengelilingi jaringan. Token di sini sebagai kendaraan untuk setiap paket data yang hendak dikirim. Data mengalir pada media jaringan melewati setiap komputer satu persatu hanya satu arah saja. Nah, akses setiap node ke media fisik jaringan diatur oleh token karena pengiriman data dilakukan secara bergantian dan setiap node harus menunggu giliran, maka tidak akan pernah terjadi collision. Untuk selanjutnya ada materi three-way handshake yang akan dijelaskan oleh Arhan. Untuk Arhan dipersilakan. Ya, untuk materi berikutnya adalah three-way handshake. Untuk pengertian three-way handshake adalah sebuah metode yang digunakan dalam jaringan TCP/IP untuk membuat koneksi antara host, klien, dan server lokal. Metode ini membutuhkan klien dan server untuk bertukar SYN dan ACK atau pengakuan paket komunikasi sebelum paket komunikasi data aktual dimulai. Next. Berikutnya adalah cara kerja dari three-way handshake. Yang pertama, host pertama yang ingin membuat koneksi itu akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flux SYN dan diaktifkan kepada host kedua yang diajak berkomunikasi, di mana host kedua itu akan mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian host kedua akan merespon dan mengirimkan segmen acknowledgement dan juga SYN tadi kepada host pertama. Lalu kemudian setelah diterima, host pertama akan mulai berkomunikasi dan bertukar data dengan host kedua. Begitulah cara kerja dari three-way handshake. Lalu next ke materi selanjutnya. Ya, untuk materi OSI layer akan dijelaskan oleh Fedriansyah Nugraha. Untuk Fedri dipersilakan. Selanjutnya ada OSI layer. Pengertian OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi dapat terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Model OSI dibuat untuk mengatasi berbagai kendala internet working akibat perbedaan arsitektur dan protokol jaringan. Terdiri dari 7 layer, yakni application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Model OSI layer yang pertama yaitu ada physical layer. Layer pertama
atau layer yang terendah yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Metode pensinyalan, sinkronisasi bit, struktur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Kedua yaitu data link layer. Layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut. Selain itu, pada layer ini terjadi error correction, flow control, pengalamatan perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, network layer. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch. Pada layer ini terdapat proses deteksi error dan transmisi ulang data-data yang error. Yang keempat, transport layer. Layer ini untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Kelima, session layer. Layer ini untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keenam, presentation layer. Layer yang berguna untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lalu, yang ketujuh, application layer. Layer yang paling atas sebagai penghubung antara layer yang akan digunakan untuk komunikasi. Layer ini berupa program aplikasi di mana user akan memasukkan data yang akan dikirim melalui jaringan. Selanjutnya, alur proses transmisi data. Untuk client side, di sini dari layer 7 menuju layer 1. Kemudian untuk server side sini dari layer 1 ke layer 7, sebaliknya. Baik, untuk materi 1 sampai 4 segitu saja, dan untuk materi kelima perhitungan akan dijelaskan oleh Iftitan Diaul Haq di video setelah ini. Ya, dan sekian pemaparan materi dari kelompok 5 menjelaskan materi jaringan dan komunikasi data. Semoga bisa dipahami, dan apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitan Diaul Haq. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 5, yaitu cara menentukan netmask, network ID, wildcard, broadcast, record, dan beberapa. Yang pertama, soal nomor 1. Di sini sudah ada IP address 193.148.148 dengan prefixnya 24. Nah, untuk persoalan yang pertama itu menentukan netmask. Dari mana netmask? Netmask ini berasal dari jumlah binary bit dari grafik. Jadi prefixnya ada 24, maka ada 24 angka 1 di sini. Dan sisanya 0. Lalu diubah menjadi bilangan biner menjadi 255.255.0. Lalu selanjutnya adalah network ID. Network ID berasal dari bentuk biner IP ini dienkan dengan netmask. Jadi yang atas ini adalah IP address dan yang di bawah adalah netmask. Lalu dilakukan N. N itu seperti apa? Seperti ini kan 1 jumlahnya 1. Kalau 0 1 jadinya 0. Begitu. Jadi ketemu 193.114.148.0. Selanjutnya, jika network ID sudah ketemu, kita akan menghitung wildcard. Wildcard itu dari 255.255.255.255 dikurang dari bentuk biner netmask, yaitu 255.255.255.0. Temunya adalah 0.0.0.255. Lalu selanjutnya adalah broadcast ID.
berasal dari BNK ditambahkan dengan network ID. Yang kita ketahui kualitasnya adalah 0.0.0.255 dan network ID-nya 193.114.148.0 ditambah jadi 193.114.148.255. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan rank host. Di mana rank host dari ini network ID ditambah 1, berarti 193.114.148.0 ditambah 1 menjadi 193.114.148.1. Nah, ini adalah host awal. Dan untuk host akhirnya berasal dari broadcast ID dikurangi 1, yaitu 193.114.148.255 min 1. Artinya 193.114.148.254. Nah, ini adalah host akhir. Lalu untuk menentukan jumlah host 2 pangkat 32 min 24 min 2. 32 adalah jumlah host secara keseluruhan dikurangi 24 yaitu traffic dari IP address. Artinya ada 2,8 min 2. Hasilnya 256 min 2 sama dengan 254 host. Sekian penjelasan mengenai Netmas dan kawan-kawan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.